Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan Nina Herlina, Hana Zahra Faradina, Umi Aziza, dan Afif Udin. Kami akan mempresentasikan materi TRIS dengan mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Herlinda Sofia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari tree atau pohon. Pohon adalah sebuah graf yang mempunyai n buah titik yang tidak mempunyai lingkaran atau circle free serta merupakan graf terhubung. Atau secara singkatnya, tree atau pohon adalah graf yang tak berarah terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Kita bisa lihat pada contoh diagram pohon. Gambar yang pertama ini merupakan bukan pohon karena mengandung sirkuit. Kemudian gambar yang kedua ini adalah pohon karena tidak mengandung sirkuit. Dengan N-nya adalah 7 dan E-nya sama dengan 6 pada gambar yang kedua. Selanjutnya adalah hutan atau forest, yaitu kumpulan pohon yang saling lepas atau graf yang tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf tersebut adalah pohon. Di sini terdapat gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ini merupakan sebuah hutan yang terdiri dari 3 pohon. Jadi, secara tidak langsung, hutan ini sekumpulan dari pohon-pohon yang tidak terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Dari diagram pohon tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pohonnya ada 3, yaitu gambar 1 dengan jumlah titiknya 7, jumlah rusuknya 6. Gambar 2 jumlah titiknya 12, jumlah rusuknya 11. Gambar 3 jumlah titiknya 11, jumlah rusuknya 10. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pohon berakar. Seperti pohon alami, pohon dalam graf juga memiliki akar, cabang, dan daun. Pengertian akar pohon adalah titik yang integrinya 0 atau titik sumber. Setiap titik dapat dianggap atau dijadikan akar. Titik yang dianggap sebagai akar ditandai dengan lingkaran yang mengelilingi titik tersebut. Pengertian daun pohon adalah setiap titik atau bukan akar yang integrinya 1 dan outgrinya 0. Kemudian pengertian tinggi pohon adalah panjang rusuk maksimum dari akar sampai daun. Kemudian contoh dari pohon berakar bisa dilihat ya gambarnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan akar pohonnya itu adalah yang A. Dan titik cabangnya itu ada di B, C, D, E, F, H, I. Kemudian untuk yang daunnya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan 1. Kemudian tinggi pohonnya itu adalah 4, yaitu dari titik A sampai ke J. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pohon bineri. Pohon bineri adalah jenis pohon berakar yang penting bagi setiap orang yang mempelajari teknologi informasi karena pada umumnya karya mereka direpresentasikan dengan pohon bineri, di mana pada pohon bineri setiap titik cabang pohon dapat mempunyai 1-2 anak cabang, 1 ke kiri dan 1 ke kanan, 2-1 anak cabang, atau yang ketiga tidak memiliki anak cabang. Kemudian contoh dari pohon bineri. Contohnya pada gambar di samping. Kemudian dari gambar di samping
kita bisa menyebutkan bahwa titik B dan F mempunyai 2 anak cabang. Kemudian titik D dan C mempunyai 1 anak cabang. Dan titik G, H, dan I tidak mempunyai anak cabang. Pohon binary dikatakan full bila setiap titiknya mempunyai 2 anak cabang atau tidak punya anak cabang. Dalam pohon binary dikenal 2 istilah. Yang pertama adalah titik internal. Titik internal adalah titik yang mempunyai 2 anak cabang. Kemudian yang kedua, titik terminal. Titik terminal adalah titik yang tidak mempunyai anak cabang atau daun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat tree atau pohon. Di sini ada teorema mengenai pohon, yaitu misalkan G atau graf itu mengandung V dan E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Pernyataan yang pertama adalah G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga yaitu G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. Dan yang keempat yaitu G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan 1 sisi pada graf akan membuat hanya 1 sirkuit. Dan yang terakhir yaitu G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pohon biner terurut atau binary search tree. Binary search tree atau BST merupakan tree yang terurut, ordered binary tree, yang memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan struktur data lain. Di antaranya yaitu proses pengurutan atau sorting dan pencarian dapat dilakukan bila data sudah tersusun dalam struktur data BST. Aturan dalam membangun BST. Agar data benar-benar tersusun dalam struktur data BST, ada 2 aturan yang harus dipenuhi pada saat data diatur dalam BST, yaitu diantaranya adalah semua data di bagian kiri itu atau subtree dan node T selalu lebih kecil atau data dalam node T itu sendiri. Dan yang kedua yaitu semua data di bagian kanan subtree dari node T selalu lebih besar atau sama dengan data dalam node T. Berikut adalah BST berukuran 9 dengan kedalaman 3 dengan node daun leaf adalah 1, 4, 7, dan 13. Slide selanjutnya yaitu tentang decision tree. Decision tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya mempresentasikan nilai dan atribut, sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Node dari atas dari decision tree ini disebut dengan root. Decision tree juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan pemodelan yang menjadikannya langkah pertama yang sangat baik dalam proses pemodelan, bahkan ketika digunakan sebagai model akhir untuk beberapa teknik lainnya. Dalam beberapa aplikasi, akurasi dari sebuah klasifikasi atau prediksi adalah satu-satunya hal yang ditonjolkan dalam metode ini. Misalnya, perusahaan surat langsung membuat model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi merespon permintaan terlepas dari bagaimana atau mengapa model itu berfungsi. Selanjutnya
jenis node decision. Jenis node decision tree itu ada 3, yaitu akar, internal node, dan daun. Yang pertama akar. Akar merupakan node teratas, tidak ada input pada simbol ini dan tidak ada output atau bisa memiliki output lebih dari 1. Yang kedua internal node atau internal node ini merupakan node percabangan. Hanya ada 1 input dan setidaknya 2 output di node ini. Yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan node akhir atau terminal node. Hanya ada 1 input dan tidak ada output atau simpul akhir pada simpul ini. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Thanks for watching and your attention. If you have some question, you can ask in the discussion. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.